Siapa di sini yang kalau misalnya move on, nggak bisa move on? Susah banget ya, pasti rasanya move on. Dan mungkin nggak gampang buat move on, karena move on itu nggak segampang itu. Move on itu harus ada proses. Move on itu harus benar-benar melewati fase di mana kita itu harus bisa benar-benar ngelupain orang yang tersayang di dalam hidup kita selama ini. Malam ini aku mau bahas tentang move on. Jadi, yuk kita simak bareng-bareng tentang deep talk move on ini. Bareng Olin Linlit. Kembali lagi di channel aku, Olin Linlin. Thank you kalian udah mau hadir lagi di channel aku. Dan aku malam ini mau bahas tentang move on. Gimana sih belajar move on itu? Jadi move on itu adalah suatu proses di mana kita sudah mulai harus melupakan atau meninggalkan, dan juga bisa jadi kita memaafkan seseorang yang kita sayang. Mungkin beberapa momen kalau misalnya orang yang kita sayang tinggal itu, entah yang dia ninggalin kita atau kita yang ninggalin dia, terasanya berat dan gak gampang. Mungkin cara perpisahan kita juga bisa jadi perpisahan yang gak baik-baik aja, atau juga bisa juga baik-baik aja perpisahannya secara dewasa. Kita selesai sama-sama, diselesaikan secara dewasa, tapi hati masih rasanya berat. Tapi saat kita udah mulai jalan beberapa hari, nggak chattingan sama dia, nggak hubungan sama dia, di otak kita kadang itu bertanya-tanya, gimana sih kabar dia sekarang? Gimana ya hari ini? Dia udah ngelewatin hari ini dengan semuanya baik-baik aja, atau penasaran dia kira-kira hari ini gimana ya? Hal apa aja yang dia lewatin hari ini? Kesulitan apa yang dia lewatin hari ini? Mungkin itu terngiang-ngiang di pikiran kita, dan itu bikin kita penasaran sampai kita benar-benar penasaran berhari-hari, dan akhirnya rasanya gatel banget kepengen ngechat dia buat tanyakin gimana kabar dia. Proses move on itu benar-benar proses yang panjang. Nggak instan cuman 1 hari, nggak instan cuman 1 minggu, nggak instan 1 bulan, atau beberapa kurun waktu yang singkat. Tapi move on itu nggak tahu waktunya kapan. Kadang bisa lebih dari 6 bulan, atau 3 bulan, atau bahkan sampai ada orang yang move on harus ngelewatin tahun demi tahun. Ada juga orang yang udah ngelewatin bertahun-tahun, tapi sampai detik ini dia belum bisa move on. Dan itu benar-benar susah banget. Kalau misalnya ditanya, Kak, gimana sih caranya move on? Aku harus gimana? Aku harus mulai dari mana? Aku nggak tahu aku harus mulai dari mana. Karena aku sesayang itu sama dia. Karena aku menyelesaikan sama dia masih belum selesai dengan cara yang baik. Atau aku rasa aku salah. Aku harus kembali sama dia. Enggak, guys.
Aku percaya dengan satu kata-kata di mana kalau misalnya kita udah jalan sama satu orang yang di mana itu adalah masa lalu kita, aku rasa kita nggak bakal bisa balik lagi sama dia. Kenapa? Karena kita nggak mungkin ngulangi pola yang sama. Yang aku maksud pola itu apa sih? Pola itu masa lalu dia yang mungkin kita nggak bisa terima, atau habit dia yang mungkin tuh bikin kita ngerasanya kita udah nggak cocok sama dia, atau sesuatu hal yang mungkin apapun itu yang bikin kita kurang suka, kurang cocok di satu permasalahan itu. Kalau kita kembali dengan orang yang sama, yes, kita ngulangin lagi dari nol dengan orang yang sama. Kita terima semua hal-hal yang buruk itu dari awal. Dan kita harus memaklumi semua itu walaupun kita ngerasa itu udah gak cocok di diri kita. Kita gak mungkin kan kalau melakukan hal itu yang udah tahu kita itu gak cocok, tapi kita ulangi lagi dari nol bersama orang yang sama. Guys, di dunia ini kita perlu ingat masih banyak cowok atau cewek yang banyak banget dan kamu layak untuk dapetin yang terbaik. Mungkin kalian ngerasa gak terima dengan aku bilang kayak gini. Kak, gampang banget sih ngomong kayak gitu. Aku tuh sayang sama dia. Gak ada orang yang bisa memahamin aku selain dia. Atau cuman dia satu-satunya orang yang bisa aku terima. Atau dia yang bisa terima aku. Dan segala macem yang mungkin kerasa adalah cuman dia orang satu-satunya yang layak kita pertahankan. Enggak guys, aku tahu kalian gak terima aku bilang kayak gini, tapi mungkin ini berat kalian terima. Cuman kita harus benar-benar menyadari dengan mata terbuka bahwa kita gak bisa memaksakan sesuatu yang itu udah selesai di hidup kita. Itu adalah hubungan yang berakhir, hubungan yang seharusnya kita gak perlu lanjut lagi, hubungan yang udah expired. Nanti aku bakalan bahas tentang hubungan expired ya. Akan ada waktunya, masanya nanti. Balik lagi, kita bahas tentang move on. Jadi, benar-benar kalau misalnya kita udah harus bisa terima kenyataan, dan ini memang berat realitanya kalau kita harus terima kenyataan kita nggak akan bisa sama dia lagi. Kita nggak mungkin kembali lagi kan, kalau misalnya kita harus kembali ke orang yang sama, ke cara hal-hal yang nggak bisa kita terima, tapi kita maklumi lagi. Segala sesuatu itu terkadang nggak perlu kita harus paksakan. Segala sesuatu terkadang kita itu harus bisa belajar untuk lepaskan. Dan terkadang sebenarnya rasa suka, rasa cinta dan sayang itu gak seharusnya semuanya dipaksakan. Kita boleh sayang sama dia, tapi kalau kita paksain, coba kalau kamu jadi dia udah gak mau sama kita, dia udah gak mau sama kamu. Tapi kalau misalnya kamu paksain, rasanya itu udah berubah. Hubungan itu udah gak enak lagi, gak bisa enjoy lagi. Dan kalau misalnya kita paksain hubungan itu, akan banyak konflik yang berdatangan. Banyak crash, banyak berantem, banyak hal-hal yang seharusnya memang udah expired hubungan itu, tapi kamu paksain. Umpamanya, kayak misalnya kamu makan salah satu makanan yang itu udah expired. Kamu udah tahu itu gak bisa kamu makan lagi, tapi kamu paksa makan karena kamu sayang kalau misalnya dibuang. Jadi kamu makan, dan itu kamu makan racun. Kamu gak seharusnya untuk memaksakan segala sesuatu. Boleh sayang, tapi ingat, kadang sayang itu gak harus memiliki guys. Sayang itu
kita cuma cukup cinta. Kita cukup memberikan dia sesuatu yang dia perlukan. Ya udah, secukupnya aja. Nggak berlebihan. Nggak perlu kita harus effort. Yang seharusnya dia udah nggak perlu effort kita. Dia udah menolak dan dia nggak mau effort kita, tapi kita paksain. Ya udah, kalau misalnya udah waktunya lepas, kita nggak mungkin paksain itu. Lepasin aja. Kalau dia jodoh kita, dia bakalan balik. Pasti akan ada caranya Tuhan untuk mengembalikan itu semuanya. Menyempurnakan lagi, mengembalikan lagi. Itu bakalan balik. Tapi kalau semisalnya Tuhan udah nggak berkehendak, kau mau maksa gimana pun dengan segala kekuatanmu sendiri, tenagamu sendiri. Kalau Tuhan udah nggak berkehendak, ya udah pasti bakalan dilepas juga. Tuhan nggak izinin, nggak akan jadi, dan kita akan capek sendiri. Kalau kita sebagai manusia mengandalkan suatu tenaga kita sendiri, itu bakalan kita capek sendiri karena kita berlawanan dengan kehendak Tuhan, guys. Aku bisa bilang kayak gini karena aku belajar dari pengalaman aku sendiri ya. Aku pun juga kayak gitu. Aku pernah di posisi itu. Aku maksain kehendak aku sendiri. Aku pernah maksain dengan kekuatan aku sendiri. Aku maunya kayak gini Tuhan. Tapi ternyata Tuhan gak izinin dan akhirnya aku capek sendiri. Yang aku alami, aku gak dapetin sesuai ekspektasi aku. Hubungan yang bahagia. Yang ada aku semakin diinjek-injek. Gak dihargain. Hati juga capek. Burn out. Segala macem. Jadi aku berharap kalian semua juga gak kayak gitu ya. Oh ya, ngomong kejauhan. Aku mau balik lagi bahas tentang belajar move on. Gimana sih caranya belajar move on itu kayak gimana sih Kak? Belajar move on itu cuman gampang sih. Yang mungkin aku kasih tipsnya ya. Yaitu yang paling ampuh yang pernah aku lakuin adalah jangan pernah cari tahu lagi. Yes, kamu gak salah dengar. Jangan pernah cari tahu lagi tentang dia. Sekangen apapun kamu sama dia, sekepingin kamu tahu kabar dia, sekepo apa kamu tentang apa yang dia lakuin sekarang ya. Apa dia lagi baik-baik aja atau semuanya yang kamu penasaran. Jangan pernah kepo sedikit pun. Jangan pernah kamu scroll secara sengaja tentang reels dia, IG story dia, atau kamu coba-coba buat WA atau DM dia, memulai duluan ke dia. No, gak perlu. Kamu gak perlu kepo. Kamu gak perlu cari tahu tentang dia secara sengaja. Karena itu adalah cara yang paling ampuh buat move on. Karena kamu gak perlu cari tahu sama dia, sekangen apapun itu. Terus aku gimana Kak kalau misalnya kangen sama dia? Kamu cuma datang ke Tuhan. Kamu lewat doa aja, doain dia. Doa sama Tuhan. Kalau kamu kangen sama dia, it's okay. Tuhan itu adalah teman kamu. Tuhan adalah teman kamu yang bisa kamu buat ngobrol, curhat, bahkan kamu nangis pun Tuhan terima. Kamu perlu cuma datang ke Tuhan, kamu cerita semuanya. Tuhan, aku kangen sama dia. Tuhan, aku benar-benar kangen sama dia Tuhan. Tuhan, apa yang dia lakuin ya? Tuhan, dia lagi sehat gak ya sekarang? Atau apapun itu yang kamu kepo, kamu tanyain ke Tuhan. Kamu lepasin semuanya lewat kata-kata, lewat via suara yang kamu omongin ke Tuhan. Kamu lampiasin semua emosi kamu ke Tuhan, it's okay. Tuhan bakalan terima itu. Kamu gak perlu datang ke dia, tapi kamu perlu datang ke Tuhan. Kamu bilang sama Tuhan, apa yang semua perasaan kamu rasain, Tuhan bakalan ngerti kok. Ya kan? Kamu cuma perlu luapin emosi kamu itu
dengan cara kamu berbicara sama Tuhan. Itu yang harus kamu lakuin. Dan jangan cari tahu dia lagi. Tapi jangan blok dia juga ya menurut aku. Selama itu benar-benar di taraf kamu merasa bahwa gak seharusnya diblok. Kecuali kalau misalnya kamu sampai diteror, sampai kamu benar-benar datengin di waktu ke waktu atau segala macam, ya itu hak kamu kalau kamu mau blok. Tapi selama kamu bisa berteman sama dia, putus dengan cara baik-baik, secara dewasa, aku rasa gak perlu sampai kamu blok. Kenapa aku bilang kayak gini? Ya karena itu adalah cara paling dewasa untuk move on. Gak perlu sampai harus pasang story yang harus sampai menampilkan kamu lagi galauin dia, bikin kirim repost tentang dia, kayak kamu lagi bener-bener kangen sama dia, atau kata-kata apapun yang menggambarkan kamu bener-bener kangen sama dia. Aku rasa itu gak perlu. Cukup semua emosi kamu luapin sama Tuhan. Gak usah pasang story sana-sini, gak perlu orang tahu. Orang lain tahu kalau kamu lagi galau atau putus sama dia. Dan kalau seandainya tiba-tiba IG story dia lewat di IG kamu tanpa sengaja kamu lihat, ya udah, nggak apa-apa kamu lihat aja. Tapi bukan berarti kamu memainkan perasaan di sana ya guys. Nggak perlu kamu blok IG dia atau WA dia atau semua sosial dia. Nggak perlu sampai melakukan hal se-ekstrim itu, ngejauhin dia semuanya sampai harus ngeblok. Tapi cukup nggak perlu kontak dia terlebih dahulu. Kalau dia kontak kalian, ya udah, mau dibales boleh, nggak dibales boleh. Selama kalian waktu ngebalesnya dengan cara benar-benar secara dewasa ya, balesnya tanpa memainkan emosi kalian untuk lebih lagi. Gitu sih. Karena kalau misalnya kalian nggak move on, kalian bakalan kehilangan banyak banget kesempatan guys. Karena kalau kalian gak move on, kalian bakalan kehilangan banyak kesempatan di dalam hidup kalian. Misalnya kalian bilang, Kak, aku gak mau move on dari dia. Kak, aku masih sayang sama dia. Aku sampai hari ini aku gak mau move on dari dia. Mungkin aku bisa bilang sama kalian, kalau misalnya kalian gak move on, ada banyak hal-hal yang Tuhan udah persiapkan di depan, di dalam hidup kalian. Kalian melewatkan itu semua. Kayak kesempatan, mungkin jenjang karir. Entah itu mungkin kalian dapat teman-teman yang lebih baik. Entah itu mungkin kalian dipakai lebih lagi. Entah apapun itu dalam segala aspek kehidupan kalian. Kalau kalian sampai kehilangan itu semua di dalam segala aspek kehidupan kalian, itu benar-benar kalian kehilangan kesempatan atau peluang di dalam hidup kalian. Sayang banget kan, Tuhan udah menyediakan sedemikian rupa membuat kehidupan kalian di depan, di masa depan kalian lebih baik. Tuhan udah mempersiapkan ini dan itu. Tuhan udah ngerasa kamu udah siap untuk dapetin ini. Tapi kalian cuman gara-gara satu hal, yaitu kalian belum move on. Kalian masih galau. Kalian masih belum siap hati kalian buat terima hal-hal baru itu, yang berkat-berkat baru yang Tuhan udah sediain. Kalian kehilangan itu semua hanya karena hati kalian lagi sedih, hanya karena hati kalian masih lagi galau dan belum bisa move on. Jangan pernah remehin ya, cuman karena kalian belum bisa move on, kalian ngerasa baik-baik aja. Belum bisa move on itu bisa menghancurkan masa depan kalian. Sekali lagi ya, masa depan kalian bisa hancur, atau kalian bisa kehilangan semua kesempatan baik di dalam hidup kalian. Kesempatan yang baru, kesempatan yang Tuhan udah kasih berkat-berkat baru buat hidup kalian. Kalian bisa kehilangan semua peluang itu
hanya karena hati kalian lagi galau, hanya karena hati kalian lagi belum bisa move on. Jadi jangan pernah remehin kalau kalian belum bisa move on, kalian ngerasa fine-fine aja. Kalian harus benar-benar bisa lewatin fase move on itu. It's okay, pelan-pelan. It's okay harus butuh waktu lama. Kalian harus benar-benar ngelewatin fase move on itu, berproses dengan hal itu secara perlahan-lahan. Yang penting, kalian menapak demi menapak satu hari lagi, satu langkah lagi. Walaupun langkah kalian kecil pun, it's okay. Yang penting kalian maju perlahan-lahan dan kalian meninggalkan semua yang lalu di belakang kalian. Jangan pernah noleh lagi ya. Karena proses move on itu emang gak gampang. Tapi kalian harus bisa menikmati proses move on itu. Gimana cara menikmatinya maksudnya? Cara menikmati proses move on itu adalah kalian benar-benar menikmati semua emosi yang kalian rasakan. Jadi maksudnya kayak gimana sih? Kalian lagi mau nangis. Nangis aja guys. Entah kalian cewek atau cowok. It's okay. Gak ada yang bilang kalian cengeng. Kalian nangis aja gak apa-apa selama itu di tempat yang tepat. Kalian mau nangis. Kalian mau ngerasa galau di dalam kamar kalian sendiri. It's okay. Kalian jalanin aja gak apa-apa proses itu. Tapi bijaklah. Jangan di tempat luar atau di tempat teman-teman kalian yang di saat kalian lagi happy-happy lagi kumpul. Karena aura kalian akan dirasakan oleh teman-teman kalian juga. Dan nanti kalian akan kehilangan teman-teman kalian juga. Kalian gak kasihan sama teman-teman kalian yang berusaha menghibur kalian. Misalkan teman kalian tahu kalau kalian lagi move on, lagi putus cinta, terus teman kalian lagi menghibur kalian. Dengan kalian yang ngerasa sedih, berlarut-larut, gak bisa selesai dari proses sedih kalian, mereka juga pasti capek kan? Kalau coba kalian jadi mereka. Teman-teman kalian pasti juga capek kan? Buat menghibur kalian sendiri. Nih orang kok gak selesai-selesai sih sedihnya? Dan mereka pasti capek untuk menghibur kalian. Dan kalian akan kehilangan teman kalian juga. Kayak gitu guys. Jadi jangan sampai kalian mengecewakan orang di sekitar kalian. Jangan sampai kalian kehilangan teman-teman atau siapapun di sekitar kalian hanya karena move on yang tidak pernah selesai. Oke, coba pikirkan dalam-dalam. Hanya karena dengan kata-kata move on, kalian kehilangan banyak kesempatan, kalian kehilangan banyak orang, kalian kehilangan semua apapun hal baik yang mau datang ke hidup kalian. Itu semuanya tertunda atau batal, atau bahkan yang sudah kalian dapatkan menjauh. Coba dipikirkan baik-baik dan benar-benar secara bijak ya untuk berproses. Proses itu dinikmatin, proses itu benar-benar harus dirasain. It's okay pelan-pelan, tapi kalian harus menikmati semua proses itu. Kalian mau sedih boleh, kalian mau nangis juga boleh. Kalian rasanya mau benar-benar mau marah sendirian ya dalam kutip. It's okay. Di dalam satu ruangan sendirian. Bijak di tempatnya dan waktunya juga. Keluarkan semua emosi itu. Jangan denial. Ini penting banget. Kalau kalian denial dengan perasaan kalian sendiri, kalian membohongi diri kalian sendiri. Aku gak apa-apa. Kalian bilang gitu ke dalam diri kalian sendiri. Aku sudah move on. Aku gak apa-apa. Aku kuat. Aku gak ada dia, aku kuat. Oke, itu bagus. Tapi kalau kalian terlalu sering mengkonfirmasi ke dalam diri kalian denial, yang ada kalian itu kayak menunda proses move on itu. Seharusnya nih, contoh, proses move on kalian di kurun waktu setahun mungkin, itu paling lama ya, mungkin kira-kira segitu.
Tapi karena kalian denial, kalian nggak merasakan dan menikmati proses move on itu kalian kayak meng-cut proses move on itu, kalian menundanya sampai entah itu kapan. Akhirnya proses move on itu yang seharusnya udah setahun udah selesai, kalian bisa sampai 2-3 tahun. Kalian belum bisa terima orang baru, kalian belum bisa berdamai dengan rasa cinta. Mungkin ada juga beberapa orang yang sampai sedihnya berlarut-larut tanpa sadar, sampai stres, sampai depresi, atau sampai juga orang ini trauma sama tentang pasangan. Udah deh, aku nggak mau pacaran lagi. Udah deh, aku nggak mau cinta-cintaan lagi. Udah deh, aku nggak mau deh sama siapa-siapa. Aku trust issue, semua cowok sama aja atau semua cewek sama aja. Wah, jangan sampai ya kalian kayak gitu. Karena kalau kalian denial, proses move on itu akan semakin panjang. Dan itu akan membuat proses kalian itu semakin lebih panjang lagi, di mana seharusnya. Gitu. Jadi jangan denial ya guys sama diri kalian sendiri. Kalian harus sayang sama diri kalian sendiri. Kalian harus lebih banyak konfirmasi ke diri kalian sendiri. Kasih hal-hal yang positif. Kalian harus lebih banyak bersyukur. Itu adalah cara yang paling ampuh juga. Mensyukuri hal-hal apa yang kalian terima. Kalian harus bisa menikmati hari ini. Hari ini aku punya siapa aja di sekitarku. Aku punya teman-temanku. Aku punya pekerjaan yang masih bisa aku kerjakan hari ini. Aku masih sehat. Aku masih punya keluargaku. Aku masih apapun yang kalian punya. Coba konfirmasi dalam diri kalian. Kasih kata-kata afirmasi yang bagus buat diri kalian sendiri. Dan cobalah mensyukuri dan kalian mulai lihat di sekeliling kalian, di dalam hidup kalian hari ini, kalian mau punya apa aja di dalam diri kalian. Apa hal yang bisa kalian syukuri, pasti ada. Hal syukur apa yang bisa kamu rasakan dalam hari ini. Coba kalian mulai belajar rasakan apa yang bisa aku syukuri hari ini, apa yang aku terima dari Tuhan hari ini. Dan jangan berfokus sama hal-hal yang bikin kalian sedih. Lagu itu juga termasuk ya guys. Jangan sering-sering kalian dengerin lagu galau, tapi perbanyak lagu-lagu yang bikin kalian membangun semangat kalian. Saat kalian olahraga, kalian dengerin aja lagu pop, atau lagu apapun yang bikin kalian ngerasa cocok untuk semangat. Mungkin kalian juga boleh dengerin lagu-lagu apapun itu, mungkin lagu rohani juga sangat bagus. Itu juga memperkuat kalian juga. Jadi bukannya waktu kalian galau, kalian dengerin lagu galau. No. Kalau kalian lagi galau, justru kalian masukkan dengerin yang positif-positif. Lagu-lagu semangat, mungkin podcast yang positif, atau mungkin dengerin firman lewat ibadah, atau lagu rohani yang bagus-bagus, kalian harus dengerin. Jadi sebaliknya ya guys, gitu. Jangan kalian semakin kasih makan ego kalian untuk bersedih. Karena kalau kalian dengerin lagu sedih, kalian pasti makin lebih sedih lagi. Jadi jangan dengerin lagu yang ngasih makan ego kalian juga. Gitu. Aku juga punya ayat buat kalian. Ini sih. Di Matius 6 ayat 37 bunyinya tuh kayak gini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi di sini tuh benar-benar ngata, kalau misalnya ayat ini ngingetin kita, hari ini tuh kita udah punya kesusahan sendiri. Bukan berarti Tuhan ngasih kesusahan ya, bukan. Tapi ada suatu tantangan yang aku maksud. Dimana setiap hari yang aku tadi bilang, Tuhan itu udah nyediain kita. Kayak kita mau tidur nih, kita mulai tutup doa, kita tidur. Tuhan, thank you buat hari ini dan lalalala. Tuhan tuh udah mempersiapkan untuk hari kita besok. Tuhan udah mempersiapkan kita, apa yang kita lakuin besok, apa berkat-berkat yang kita terima besok, dan apa tantangan hidup kita besok. Tantangan ini adalah
membuka kita ke peluang-peluang kita yang baru. Ini akan mendekatkan kita ke peluang-peluang kita yang baru, dan tantangan inilah yang membuat kita semakin bertumbuh, entah itu dalam iman kita, mental kita, sikap kita, karakter kita, apapun itu. Tantangan itu adalah hal-hal yang membuka kita ke peluang-peluang di dalam masa depan kita. Kalau misalnya kita terlalu fokus di hari ini, kita misalnya lagi putus hari ini nih sama cowok kita, atau sama orang yang tersayang kita, atau apapun yang bikin kita sedih ya, yang bikin kita gak bisa move on gitu kan. Mungkin kita kepikiran besoknya, kita kepikiran tentang hari ini. Wah, aku kemarin diputusin sama cowok aku, wah kemarin dia ninggalin aku, dan lalalala. Tapi kalau itu berlarut-larut, ya ini ayat ini bilang gitu kan, sehari cukuplah sehari. Memang gak gampang gitu kan. Makanya that's why aku bilang, it's okay kalian keluarin emosi kalian gitu. It's okay kalian mau sedih, mau nangis, mau apa, terserah. Jangan denial. Karena kalau kalian denial, itu akan semakin panjang prosesnya. Jadi, bener-bener terima aja, bawa dalam doa sama Tuhan, lepasin ke Tuhan, kita tidur, besok kita terima berkat baru, besok kita terima tantangan yang baru dari Tuhan, tantangan yang baru, kesempatan dan peluang yang baru. Kita fokus di satu hari itu. Kalau kita fokus di hal-hal masa lalu, kita akan menutup peluang kita menutup masa depan cerah kita nggak fokus sama orang-orang di sekitar kita yang peduli sama kita juga. Kita kayaknya terlalu fokus sama diri sendiri, kita terlalu down, mental kita juga hancur, kita nggak bisa terima peluang baru, kita nggak lebih jeli lagi ngelihat peluang baru yang seharusnya itu jadi peluang besar kita. Entah itu mungkin dalam pekerjaan kita juga bisa kehilangan teman kita karena kita terlalu berlarut dengan kesedihan kita, sampai kita melupakan orang-orang di sekitar kita yang care sama kita juga. Ya kan? So, please, saat kalian sekarang lagi proses move on, jangan denial, lewatin proses move on itu baik-baik, rasain gak apa-apa, aku tahu itu berat, nikmatin rasanya gak apa-apa, tetap jalan tapi ya, jangan mundur. Aku tahu kalian sedih, ada aku di sini yang selalu nemenin kalian. Ada teman-teman kalian juga yang banyak care sama kalian. Ingat ada keluarga kalian, ada Tuhan juga. Dan satu hal yang bikin konyol sih kalau di diri aku sendiri, karena kalau aku lagi down, aku suka makan by the way. Aku selalu ingat dengan, wah bakso masih enak kok, wah nasi goreng masih enak, nasi goreng tuk-tuk yang dikasih telur setengah mateng, itu masih enak. Dan aku bisa rasain itu besok. Kalian boleh sedih hari ini, tapi kalian jangan pernah nyerah sama hidup kalian juga ya. Karena masih hal banyak banget yang perlu kalian syukuri, banyak hal banget yang perlu kalian rasain juga, dan banyak explore lainnya yang perlu kalian harus cobain. Entah itu mungkin kalian punya mimpi-mimpi lainnya. Aku tahu orang-orang yang di sini yang dengerin podcast aku punya banyak mimpi yang keren-keren. Dan aku harap kalian juga bisa suatu hari nanti mencapai mimpi kalian. Jangan pernah menutup kesempatan dan peluang di masa depan kalian hanya karena kalian belum bisa move on. Oke, itu aja. By the way, aku juga ada satu link yang bisa bikin kalian grow mindset. Dan itu aku juga ada blueprint di sana. Ada juga bab yang lagi aku tulis juga. Itu aku ada tulis satu cerita. Dan ini masih ongoing ya ceritanya. Jadi aku di dalam link itu aku masukin beberapa aku masukin beberapa bab-bab. Jadi per bab gitu ada di dalam link aku. Dalam Linkit, kalian boleh mampir, nanti aku masukin di dalam bio aku. Nanti kalian boleh cek di dalam Linkit aku ya.
Gitu aja untuk podcast aku kali ini, cerita tentang belajar move on. Aku harap kalian semua berhasil di dalam proses move on kalian. Dan please, kalian boleh komen banget, sharing-sharing apapun, aku bakalan terbuka dan sangat mendengarkan apapun. Aku sangat antusias mau lihat komen kalian tentang proses move on kalian. Yang kalian sekarang lagi berproses atau sudah melewati proses move on itu. Yuk share di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya tentang proses move on, dan pasti aku yakin memberkati teman-teman lainnya yang juga nonton podcast ini lewat sharing kalian di kolom komentar. Gitu aja. Thank you buat hari ini. Bye.